Pai musisi hebat yang tak pernah jadi juri. Kenapa ya? Selama lebih dari 20 tahun, industri musik Indonesia telah melahirkan begitu banyak musisi hebat. Dan ketika ajang pencarian bakat mulai menjamur, nama-nama besar itu satu persatu dipercaya duduk di kursi juri. Ahmad Dhani, Ari Lasso, Anang Hermansyah, Arman Maulana, Judika, bahkan Kakak Slank. Namun di antara semua nama itu, ada satu sosok yang justru tak pernah terlihat berada di kursi yang sama. Padahal, banyak musisi mengakui kualitasnya. Namanya Pai. Pertanyaannya sederhana, tapi sampai hari ini belum banyak yang benar-benar membahasnya. Kenapa musisi sehebat Pai tidak pernah jadi juri? Apakah televisi tidak melihat kemampuannya? Atau memang ada alasan lain yang selama ini luput dari perhatian kita? Sekarang ini kita akan mencoba melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sekedar soal siapa yang paling hebat, tetapi tentang bagaimana industri televisi memilih sosok yang layak duduk di kursi juri sebuah ajang pencarian bakat. Tapi sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mengenal siapa sebenarnya Pai. Bagi sebagian orang, ia dikenal sebagai mantan gitaris Slank. Namun, perjalanannya jauh lebih panjang daripada itu. Pai bukan hanya seorang gitaris, ia juga seorang pencipta lagu, arranger, produser, dan musisi yang selama puluhan tahun terus menghasilkan karya. Namanya mungkin tidak selalu menjadi sorotan, tetapi pengaruhnya sangat besar di industri musik Indonesia. Nama Pai mulai dikenal luas saat bergabung dengan Slank, khususnya pada era yang hingga kini masih sering disebut sebagai Slank Formasi 13. Masa ketika Slank melahirkan begitu banyak lagu yang masih dinyanyikan sampai sekarang. Di balik karakter musik itu, ada permainan gitar Pai yang menjadi salah satu identitas kuat Slank kala itu. Banyak musisi yang kehilangan arah setelah keluar dari sebuah band besar. Namun, tidak dengan Pai. Bersama BIP, ia kembali membuktikan bahwa kreativitas tidak tergantung pada satu nama band saja. Bahkan di balik layar, Pai tetap aktif sebagai arranger, komposer, dan produser musik bagi artis lain. Artinya, karirnya tidak pernah benar-benar berhenti atau padam. Jadi, kalau kualitas bermusik bukan masalahnya, lalu kenapa sampai saat ini kita belum pernah melihat Pai duduk sebagai juri sebuah ajang pencarian bakat di televisi? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu yang selama ini kita bayangkan. Karena untuk memahami kenapa Pai tidak pernah menjadi juri, kita harus memahami dulu bagaimana televisi memilih karakteristik seorang juri. Nah, menurut kalian,
Apakah Pai pantas menjadi seorang juri di ajang pencarian bakat? Drop pendapat kalian teman-teman. Karena setelah ini, kita akan membahas alasan-alasan yang mungkin belum pernah kalian pikirkan sebelumnya. Kenapa nama Pai hampir tak pernah muncul di kursi juri di televisi nasional?